Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nikita Audi Lulu, Nabila Selvidayanti, Penny Rafina, Nur Atri Hoksari, Rahma Serli, Riana Aprilianti, dan Vina Ardiana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sediaan penggunaan lokal. Adapun materi yang dibahas antara lain 1 pengantar, 2 persyaratan sediaan penggunaan parenteral, injeksi dan teh herbal, 3 formulasi sediaan parenteral, injeksi dan teh herbal. Sediaan parenteral merupakan salah satu sediaan farmasi yang masih banyak digunakan, terutama digunakan di puskesmas dan rumah sakit. Sediaan parenteral merupakan salah satu produk steril, yakni sediaan dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Salah satu contoh sediaan parenteral yaitu sediaan injeksi. Sediaan injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Sediaan injeksi disuntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir. Pengertian: injeksi, produk steril yang dipreparasi dengan cara pemurnian ekstrak obat gubal ditunjukkan untuk pemberian parenteral ke dalam tubuh, termasuk larutan atau emulsi, di samping serbuk atau cairan pekat yang dipreparasi atau diencerkan menjadi larutan sebelum digunakan. Yang kedua, teh herbal, sediaan untuk digunakan pada pemberian secara oral yang dibuat dengan cara mencampurkan obat gubal atau ekstrak cair gubal dengan teh atau ekspensian lain, terdiri dari gumpalan teh obat, kemasan kantong, dan teh obat untuk diinjeksi. Syarat-syarat injeksi yang pertama, kecuali dinyatakan lain, obat gubal diekstraksi dan dimurnikan menurut metode yang diuraikan dalam individual monografi untuk menghasilkan produk antara yang selanjutnya digunakan untuk manufaktur injeksi. Yang kedua, larutan untuk injeksi harus jernih, emulsi untuk injeksi harus stabil tanpa pemisahan fase dan tidak boleh digunakan untuk rute intraspinal. Yang ketiga, ukuran partikel dari 90% partikel terdispersi dalam emulsi untuk injeksi intravena harus berukuran kurang dari 1 nanometer dan tidak boleh ada partikel yang berukuran lebih dari 5 nanometer. Larutan infus sebaiknya isoosmotik dengan darah. Yang keempat, pelarut yang digunakan untuk injeksi haruslah aman dan tidak berbahaya, tidak menimbulkan efek pada efisiensi terapeutik, dan kualitas obat pelarut diklasifikasikan menjadi pelarut air dan pelarut non-air. Yang kelima, ketika melakukan preparasi injeksi ada kalanya diperlukan bahan tambahan seperti pengatur tekanan osmotik, pengatur nilai pH, agen solubilisasi, antioksidan, agen bakteriostatik, pengemulsi, agen pensuspensi, dan lain sebagainya, tergantung pada karakteristik obat. Yang keenam, kontainer injeksi biasanya terdiri dari ampul gelas atau plastik dan vial atau kantong sifat kedap udara. Kontainer harus dibuktikan dengan cara yang sesuai, kecuali dinyatakan lain. Kontainer untuk injeksi harus memenuhi kriteria dan persyaratan gelas medisinal. Menurut standar nasional atau farmakope, penutup karat untuk kontainer terutama untuk injeksi dosis ganda harus cukup elastik dan memenuhi kriteria dan persyaratan standar nasional atau farmakope. Lanjutan injeksi. Yang ketujuh, selama manufaktur, injeksi harus dilakukan dengan tindakan efektif untuk mempersingkat waktu preparasi. Dalam hal mencegah gangguan, prosedur preparasi larutan infus intravena harus dikontrol secara ketat. Yang kedelapan, kontainer diisi dengan cairan dalam jumlah sedikit berlebih sesuai dengan acuan pada label berikut. Jika kuantitas label lebih dari 50 ml, kecuali dinyatakan lain, satu kontainer dapat mengandung obat takaran ganda, akan tetapi tidak lebih dari 10 dosis. Dan kelebihan kualitas dalam kota yang harus cukup mengambil ataupun menarik larutan dan juga memberikan kuantitas sesuai dengan label setiap dosis. Yang kesembilan, sesudah ditutup hermetik, injeksi disterilkan menurut metode yang tepat sesuai dengan karakteristik obat untuk menjamin kualitas produk akhir. Sesudah disegel dengan cara peleburan kontainer injeksi harus diuji
kebocoran dengan cara tekanan tradisi atau cara lain selama atau sesudah proses sterilisasi. Yang ke-10, kecuali dinyatakan lain dalam hal penyimpanan injeksi harus terlindung dari cahaya. Yang ke-11, untuk bahan antara injeksi perlu dilakukan pengujian logam berat dan juga logam arsenik, kecuali dinyatakan lain di mana dalam limit logam berat adalah tidak melebihi 10 bagian per juta dan limit garam arsenik di mana limit garam arsenik tidak lebih dari 2 per juta destruksi senyawa organik yang dilakukan selama proses pengujian. Persyaratan pembuatan teh herbal. 1. Obat gubal yang akan digunakan harus diproses menjadi irisan potongan keratan atau serbuk kasar sesuai dengan persyaratan dan dicampur homogen. 2. Pengeringan umumnya harus dilakukan pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Umumnya teh obat mengandung konstituen atsiri yang cukup besar dan harus dikeringkan pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Dan obat termolabil atau peka panas harus dikeringkan dengan cara yang sesuai. 3. Teh dan minuman teh, kemasan kantong harus memenuhi syarat untuk digunakan sebagai teh untuk diminum. 4. Teh obat harus disimpan dalam kemasan yang tertutup, baik teh dapat mengandung bahan atsiri dan obat yang mengabsorpsi kelembapan serta harus dikemas dalam kemasan tertutup kedap. Formula injeksi. Sediaan-sediaan yang ada. 1. Menurut Formularium Nasional edisi 2, halaman 32, komposisi tiap mili mengandung atropin sulfat 1 mg, natrichloridum 9 mg, asidum hidrokloridum 10, pyrosulfit 1 mg, aqua pro injection hingga 1 mili. 2. Menurut Formularium Indonesia halaman 55, atropin sulfat 0,05, natrium mohlamida 0,9, asam klorida 1 mili, air secukupnya sampai 1000 mili. Resep yang dipilih Formularium Indonesia halaman 55, atropin sulfat 0,5 gram, natrium mohlamida 0,9 gram, asam klorida 1 mili, dan air suling 1000 mili. Yang pertama, labu Erlenmeyer dikalibrasi 40 mili, lalu vial dikalibrasi 10 mili. Selanjutnya semua alat yang dibutuhkan dibungkus dengan kertas perkamen dan disterilkan menurut cara masing-masing. Selanjutnya, atropin sulfat, heksamin, dan NaCl ditimbang di dalam gelas arloji dan dilarutkan dalam sebagian aqua pro injeksi di dalam beker gelas yang sudah dikalibrasi dan disterilkan. Lalu ditambahkan benzalkonium klorida dan natri metabisulfit dari hasil pengenceran dan dicukupkan dengan aqua pro injeksi sampai hampir tanda batas kalibrasi. Lalu dicek pH sampai 5,7. Disaring dengan kertas saring yang telah disterilkan. Tetesan pertama 5 tetes dibuang. Selanjutnya ditampung ke dalam botol sediaan atau vial yang telah steril dan dikalibrasi sampai batas kalibrasi. Selanjutnya ditutup dan disterilkan. Dan yang terakhir dilakukan uji kualitas, diberi etiket dan brosur dan dikemas. Selanjutnya, formulasi teh herbal dengan penambahan bubuk kayu manis, Cinnamomum burmani, dan bubuk daun pandan atau Pandanus amarylliifolius Roxb. Adapun alat, bahan, dan metode. Untuk alat yang digunakan yaitu oven, loyang, timbangan, spektrometer, grinder merek Philips, ayakan 60 mesh, Erlenmeyer, mikropipet, termometer, kompor, panci, aluminium foil, rak dan tabung reaksi, pipet, dan pisau. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada teh hijau, bubuk kayu manis, daun pandan, air, DPPH, aquades, dan etanol. Adapun metodenya yang pertama, daun pandan dipotong bagian pangkal daun kurang lebih 1 cm. 2. Kemudian dicuci dan dikeringkan dengan menggunakan oven 50 derajat Celcius selama 360 menit. Kemudian, daun pandan yang sudah kering dihaluskan dengan menggunakan grinder dan diayak dengan ayakan 60 mesh. Kemudian, bubuk kayu manis diayak dengan menggunakan ayakan 60 mesh. Teh hijau dihaluskan dengan menggunakan grinder, kemudian diayak dengan ayakan 60 mesh. Selanjutnya, teh hijau sebanyak 1,6 gram,
80% dicampur dengan bubuk kayu manis 2%, 4%, dan 6%, dan bubuk daun pandan sebesar 18%, 16%, dan 14% dari 2 gram teh celup herbal sesuai dengan kombinasi perlakuan. Ketujuh, kemudian dibungkus dengan menggunakan kantong teh ukuran 5,5 kali 5 cm dan diberi benang sebagai tali. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.